Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Maria Lydia Nononci. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Alfianus, yang kedua saya sendiri Maria Lydia Nononci, yang ketiga Resita Cynthia Angela, dan yang keempat Golde Fridus Firdanis Jau. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang rekrutmen dan seleksi MSDM. Mohon disimak ya. Baik, saya akan langsung masuk di materi. Yang pertama, pentingnya rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia, SDM, yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen. Seleksi, training, and development, calon tenaga kerja, mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas. Tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para elemen yang ingin melamar dalam organisasi. Rekrutmen ini menjadi salah satu proses pentingnya dalam menentukan baik tindakan pelamaran yang akan melamar pada organisasi tersebut. Setelah mendapatkan calon tenaga kerja dari hasil rekrutmen, tindakan kala penting adalah proses seleksi. Di dalam proses ini, perusahaan atau organisasi bisa mendapat tekanan orang-orang yang tepat yang ingin dicari dan dapat ditempatkan sesuai dengan keamanan. B. Definisi rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses penarikan kelompok kandidat untuk mengisi posisi lowong. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Di sebuah organisasi, proses seleksi dapat dilakukan setelah proses rekrutmen telah selesai. C. Tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamaran sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari Di sumber-sumber rekrutmen karena berharap mendapatkan calon tenaga kerja yang bermutu dan memenuhi syarat, maka perusahaan akan berusaha mencari sumber daya manusia dari berbagai sumber-sumber, antara lain yaitu 1. Pelamar langsung. Pelamar langsung sering dikenal dengan istilah application at the gate, artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Ada kalanya tanpa mengetahui apakah di organisasi yang bersangkutan ada atau tidak ada lowongan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pelamar yang bersangkutan. Yang kedua, lamaran tertulis. Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya, seperti surat keterangan berbadan sehat dari dokter, surat berkelakuan baik dari instansi pemerintah yang berwenang, salinan atau fotokopi ijazah dan piagam yang dimiliki, surat referensi dan dokumen lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh perekrut tenaga kerja baru yang akan menerima dan meneliti surat lamaran tersebut. Yang ketiga, lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Para anggota organisasi berbagai pihak yang diketahuinya sedang mencari pekerjaan dan menganjurkan mereka mengajukan lamaran. Berbagai pihak itu antara lain sanak saudara, tetangga, teman sekolah,
berasal dari suatu daerah, dan lain sebagainya. Sumber rekrutmen ini layak dipertimbangkan karena beberapa alasan, yaitu: 1. Para pencari tenaga kerja baru memperoleh bantuan dari pihak dalam organisasi untuk mencari tenaga kerja baru, sehingga biaya yang harus dipikul oleh organisasi menjadi lebih ringan. Yang kedua, para pegawai yang menginformasikan lowongan itu kepada teman atau kenalannya supaya berusaha agar hanya yang paling memenuhi syaratlah yang melamar. Yang ketiga, para pelamar yang sudah memiliki bahan informasi tentang organisasi yang dimasukinya, sehingga lebih mudah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan jika lamarannya ternyata diterima. Yang keempat, pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa pekerja yang diterima melalui jalur ini menjadi pekerja yang baik karena mereka biasanya berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang membawa mereka ke dalam organisasi. Proses rekrutmen. Dalam rekrutmen ataupun seleksi perusahaan, tidak akan gegabah atau sembarangan melaksanakannya. Ada proses atau tahapan yang harus diikuti. Adapun proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut. 1. Penyusunan strategi untuk merekrut. Dalam penyusunan strategi ini, peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan pelaksanaannya. 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. 3. Penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. 4. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. F. Proses seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu: A. Surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan, karena semuanya mengandung pujian positif. B. Format borang lamaran. Pada tahap ini, perlu format baku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. C. Tes kemampuan. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. D. Tes potensi akademik. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar, mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. E. Tes kepribadian. Tes kepribadian ini menaksir sifat-sifat karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. F. Tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat para pelamar yang tak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi atau sebaliknya, dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. G. Wawancara. 1. Pengertian wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang
berhadap-hadapan satu dengan lainnya. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengharuskan adanya pertemuan pribadi. Harus bisa saling melihat, saling mendengar suara masing-masing, saling memahami bahasa yang dipergunakan. Yang kedua, mengandung sifat formal dengan pengertian bahwa pertemuan tersebut diadakan dengan suatu tujuan tertentu. H. Wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerjaan yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan. I. Evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi termasuk pula evaluasi medis pelamar sebelum keputusan mempekerjakan karyawan dibuat. Normalnya, evaluasi tersebut terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan. J. Peninjauan pekerjaan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerima dibuat. Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. K. Assessment Center. Assessment Center adalah cara penilaian para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi atau tugas-tugas yang diminta. Para penyelia menilai kinerja pada simulasi ini dan membuat kesimpulan menangani kemampuan dan keterampilan masing-masing pelamar pada area tertentu. L. Drug Test. Tes ini secara khusus meminta para pelamar untuk menjalani analisis air seni sebagai pokok dari prosedur seleksi rutin. Pelamar yang mempunyai hasil positif akan dihapus dari pertimbangan pemilihan selanjutnya. Maksud utama dari tes ini adalah untuk menghindari pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah. M. Keputusan penerimaan. Terlepas dari apakah supervisor atau departemen SDM membuat keputusan penerimaan, kerja menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Proses penerimaan kerja menyangkut lebih dari sekedar menyampaikan tawaran. Untuk memelihara hubungan-hubungan publik yang baik, departemen SDM harus memberitahu pelamar yang tidak terpilih. Sekian video presentasi kami dengan materi rekrutmen dan seleksi manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.